Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang etika profesi dalam Islam. Nah, ada pengertian etika profesi dalam Islam adalah menerangkan nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman seseorang dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, etika profesi bertujuan menciptakan pekerjaan yang berkualitas, bertanggung jawab, jujur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam Islam, bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga merupakan bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat. Nah, adapun tujuan etika profesi dalam Islam, yang pertama yaitu menjalankan pekerjaan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menciptakan sikap profesional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan dan integritas. Yang keempat, menghindari praktik pencurangan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Dan yang kelima yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian ada landasan etika profesi dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu bekerja dengan amanah dan profesional. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha," yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini dalam Quran Surat An-Nisa ayat 56. Penjelasan ayat ini menegaskan bahwa setiap profesi adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalisme. Kemudian ada yang kedua yaitu bekerja secara optimal dan berkualitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa qul li'malu fasayarallahu amalakum rasulahu wal mu'minun," yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Penjelasannya yaitu Islam mendorong umatnya untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan menghasilkan karya terbaik karena setiap pekerjaan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menjunjung kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin," yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah bersama orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Nah, penjelasan ini yaitu kejujuran merupakan fondasi utama dalam setiap profesi. Tanpa kejujuran, kepercayaan masyarakat akan hilang. Kemudian ada larangan berbuat curang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wailul lil mutaffifin," yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1. Ayat ini melarang segala bentuk kecurangan dalam pekerjaan seperti manipulasi data, korupsi, pengurangan kualitas, dan penyalahgunaan jabatan. Kemudian ada hadis tentang etika berprofesi. Yang pertama yaitu hadis tentang profesionalisme dan kualitas kerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahlukum amalan yutqinahu," yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang apabila mengerjakan sesuatu pekerjaan ia menyempurnakannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, penjelasan hadis ini mengajarkan pentingnya bekerja secara profesional, teliti, dan tidak menghasilkan kualitas terbaik. Kemudian adapun yang kedua yaitu hadis tentang kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisadqi fa inna sadqa yahdi ila birri," yang artinya hendaklah kalian berperilaku jujur karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Penjelasan ini yaitu kejujuran menjadi modal utama dalam membangun reputasi dan kepercayaan dalam dunia kerja. Kemudian adapun yang ketiga yaitu hadis tentang tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum syai'ulu an iyatih," yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Sahih Muslim. Penjelasan hadis ini, setiap profesi memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik dan
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada prinsip-prinsip profesi dalam Islam. Yang pertama yaitu ada niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu jujur atau sidik dalam perkataan dan perbuatan. Yang keempat yaitu profesional atau itqan adalah dalam pekerjaan. Yang kelima yaitu adil atau tidak merugikan pihak lain. Yang keenam yaitu disiplin dan tepat waktu, tanggung jawab terhadap tugas, dan menjaga kerahasiaan profesi, menghindari suap korupsi dan kecurangan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Contohnya menerapkan etika profesi seperti guru, yaitu mengajar dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian menilai siswa secara objektif, kemudian di bidang kesehatan yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, menjaga kerahasiaan pasien, mengutamakan keselamatan pasien, dan kemudian ada pedagang dan kewirausahaan, yaitu jujur dalam timbangan dan kualitas barang, tidak melakukan penipuan, menetapkan harga secara wajar. Kemudian aparatur negara yaitu menghindari korupsi dan penyalahgunaan jabatan, melayani masyarakat secara adil, menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Kemudian ada hikmah penerapan etika profesi. Yang pertama yaitu mendapatkan keberkahan rezeki. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang keempat, yaitu menghindari konflik dan penyimpangan. Yang kelima, yaitu mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya yaitu etika profesi dalam Islam merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Islam mengajarkan agar setiap profesi dijalankan dengan niat yang ikhlas, amanah, jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan etika profesi, seseorang tidak hanya memperoleh kesuksesan duniawi, tetapi juga meraih keberkahan dan pahala di akhirat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.